Oke, saya punya mobil Toyota Yaris Cross ya. Jadi kita mau coba menggunakan fog lamp-nya Mini Pro G. Nah, kalau ini adalah fog lamp aslinya Yaris Cross ya, banyak juga dipakai di Innova Zeniq, di mobil keluarga-keluarga Toyota ya, Yaris GR atau Toyota Altis, Camry, Lexus sekalipun, pokoknya keluarga Toyota banyak sekali menggunakan fog lamp ini. Di Fortuner pun juga pakai ya. Bawaan pabrik sudah LED, tapi LED-nya menggunakan Osram ya. LED-nya menggunakan Osram hanya 4 watt. Nah, kalau Anda mau terang, ini bisa diganti dengan produk dari kita, juragan lampu. Di sini terdapat logo emboss juragan lampu. Ini LED kita 25 watt dan kita jamin lebih terang daripada originalnya. Saya sudah memakai ini dan cukup puas ya. Terang, jadi membantu headlamp-nya ya. Karena kan kalau headlamp kan untuk jarak jauhnya, kalau ini jarak dekatnya di bawah 10 meter, menggunakan lampu ini dijamin kinclong ya, terang. Pemasangan juga PNP ya, tinggal colok soket, tidak perlu ada yang dirubah-rubah, pokoknya semua tinggal plug and play. Ya, jadi tidak perlu ada yang diragukan. Oh, kadang-kadang orang berpikir begini, ngapain ganti gini, jaraknya terlalu dekat. Tentu bisa disetel, ini terdapat setelan ya. Jadi di sini tinggal masukin obeng, di sini terdapat setelan lampu. Jadi lampu ini bisa dinaik turunkan. Jadi jarak setelannya bisa dinaikkan. Memang asli bawaan Toyota itu sorotannya terlalu pendek. Saya nggak tahu kenapa settingan Toyota semua mobil apapun itu terlalu pendek. Fog lamp dan headlamp semua terlalu pendek. Ya, Anda bisa adjust sendiri dengan memasukkan obeng dari bagian depan, Anda putar, dia bisa lebih naik, jadi bisa membantu penerangan Anda. Apalagi kalau Anda yang demen duduk mobilnya itu merebah. Ya, duduk mobilnya merebah, tentu jaraknya terlalu pendek. Nah, Anda bisa setting naik ya, jadi sorotannya agak lebih jauh. Ya, oke. Nah, ini ada Mini Pro G ya yang saya beli dari online. Kita mau mengganti dengan tipe ini di mobil setelah kita bikinkan soketnya ya, karena soketnya aslinya tidak ada. Ini adalah biasanya orang sebut tipe Mini Pro G Matrix ya. Bilet Mini Pro G. Kita mau mencoba, jadi mau membandingkan apa sih hasilnya, pemasangannya sulit atau tidak, PNP atau tidak ya. Karena kalau originalnya kan Anda tinggal cukup lepas bohlamnya, ganti, selesai, siapapun bisa. Jadi kalau Anda yang berminat, Anda bisa beli bohlamnya ini. Kita menyediakan satu warna putih saja 6000 Kelvin, atau satu warna kuning saja 3000 Kelvin, ataupun dua warna, bisa putih bisa kuning ya. Jadi solusinya untuk Anda yang mau, kalau Anda merasa lampu mobilnya sudah terang tetapi kalau hujan payah ya, Anda beli warna kuning atau Anda beli yang versi dua warna ya. Nah, kalau ini buat Anda yang mau PNP. Nah, kadang-kadang ada orang bilang, ngapain beli bohlam begini sama si juragan lampu atau Jungki Wenas mahal, saya mendingan pasang Mini Pro G. Mini Pro G ini harga di online sekitar 2 juta, sedangkan kalau Anda ganti lampu begini nggak sampai 2 juta, setengahnya paling ya. Nah, pemasangannya Mini Pro G ini ribet. Nah, kita akan review nanti pemasangannya ya, plug and play atau tidak, sesuai tidak dengan originalnya, macam-macamnya. Ternyata nanti kita buktikan gitu ya. Nah, jadi memang banyak ya cara untuk memodif lampu supaya terang. Ada yang cara plug and play, cara simple untuk Anda orang yang tidak mau ribet, atau untuk Anda orang yang istilahnya kerja ya, mobil maunya tahu terima beres ya, tentu Anda beli yang plug and play. Tetapi ada orang yang demen modifikasi ya, Anda boleh memodifikasi yang lebih ekstrim, yang buang waktu, yang buang biaya, yang nyari kerjaan Anda ya, macam-macam ya tipe-tipe orang, karena ada orang hobi, ada orang tidak hobi, macam-macam. Nah, kalau saya lebih ke arah plug and play ya, jadi siapapun bisa pasang. Anda pun kalau nggak ngerti kita pandu, selesai. Nah, kalau yang masang beginian itu ribet. Anda mesti mapas lagi bracketnya, bikin lagi bracketnya, karena ini kan universal. Bilangnya universal plug and play, tetapi kenyataannya tidak. Nah, makanya kita akan demokan nanti pemasangannya ya. Apakah sesuai dengan originalnya atau tidak ya. Karena kalau menurut saya tidak akan sesuai. Kenapa? Karena fog lamp mobil Toyota ini Anda bisa lihat kalau ditaruh ini di datar, ini tuh miring. Ya. Ini kalau berpatokan ininya horizontal, ini tuh miring. Nah, sekarang kalau ini kita berpatokan ininya horizontal, ini tuh datar. Paham ya? Ini datar. Jadi nanti pasti ada yang tidak
benar. Ya, kalau ini dipasang ini horizontal, ini miring. Kalau ini dipasang horizontal, ininya datar, jadi tidak miring. Ya, jadi nanti kita akan lihat ya, apa sih bagusnya menggunakan Mini Pro G ini dengan yang plug and play. Saya sendiri sebelum punya Yaris Cross, saya sendiri pakai expander, saya lebih memilih memakai bolam JL3. Kenapa? Karena plug and play. Ya, saya tidak menggunakan fog lamp billet. Kenapa? Karena bracketnya getar-getar, outputnya tipis, ya tidak bisa padat, macam-macam. Ya, tidak plug and play. Walaupun orang bilang bikin bracket ini itu, apalagi kalau menggunakan Pro G yang 2,5 in atau 3 in, dia berat, bracketnya itu tidak kuat. Jadi jalan rusak deh, geol-geol, geter, ya, sinarnya goyang-goyang, macam-macam. Nah, dia ada solenoid high-low-nya sering macet, ya, macam-macam permasalahannya. Saya lebih memilih ke arah original plug and play, jadi supaya bisa jangka panjang, ya. Tapi masing-masing orang berbeda. Nah, kali ini kita mau mencoba menggunakan billet di Yaris Cross saya, ya. Oke, jika Anda mau beli LED yang plug and play seperti ini, Anda juga bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Oke, lanjut. Oke, selamat siang. Saya sedang mengupdate atau sedang melakukan upgrade untuk lampu Yaris Cross. Tapi kali ini menggunakan Mini Pro G yang kemarin saya review sebelumnya di YouTube saya. Anda bisa nonton ya pilihan-pilihan lampu upgrade untuk Yaris Cross, Innova Zenith, Toyota Fortuner GR. Nah, ini adalah rumah lampu asli Yaris Cross ya. Fog lamp-nya biasa juga dipakai di Innova Zenith, Innova Reborn ya, karena kecil, bawaan pabriknya sudah LED. Ada sebagian mobil Lexus Harrier, ada yang pakai ini yang baru-baru ya, saya nggak tahu tipenya apa. Nah, ini adalah produk dari juragan lampu menggunakan LED-nya asli juragan lampu punya dan sudah terang ya. Nah, ini kemarin sudah kita update juga pemasangannya, upgrade-nya. Yang sebelah sini masih original, yang sebelah sini kita ganti menggunakan Mini Pro G Matrix ya. Mini Pro G Matrix barangnya adalah ini nih. Ya. Ini adalah Mini Pro G Matrix. Ya, seperti ini. Yang kemarin belum ada soketnya, sekarang kita bikinkan soketnya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan depan supir kita sudah pasang. Ya, ternyata pemasangannya agak ribet, susah, dan men-settingnya itu susah ya. Estetikanya sih kurang oke kalau menurut saya. Kenapa? Karena tuh ada celah. Saya mengejar hasil outputnya yang bagus, segaris, tinggi rendahnya, horizontalnya, dan vertikalnya, akhirnya dapat posisi seperti ini. Ada celah. Ya. Nah, kalau Anda mengejar hasilnya nempel, outputnya jelek. Ya, jadi kalau Anda berpikir begini, kalau Anda tukang keramik, ya, kadang-kadang kalau tukang masang, kemarin rumah saya direnovasi kamar mandi oleh tukang keramiknya, dibilang tukang granit, bukan tukang keramik. Karena tukang keramik dengan tukang granit katanya beda ya, keramik skillnya biasa, kalau granit beda. Saya nggak tahu benar apa enggak, apa karena kontraktornya yang mau nyari uang lebih dari saya, atau saya juga nggak ngerti. Pokoknya intinya tukang granit tersebut memang jago ya, cara motongnya, dia mengatur polanya, dia mengejar bagus ya. Atau Anda mau mengejar rata atau bagaimana, jadi dijelaskan. Nah, sama seperti lampu ini, ternyata kalau Anda mau mengejar rapi, nempel, ininya bagus, hasilnya outputnya nggak bisa horizontal dan rendah, karena Mini Pro G ini nggak ada setelan lampunya ya. Seperti saya sudah jelaskan kemarin, kalau lampu original ini ada setelannya. Setelannya di mana? Yaitu di bagian bawahnya nih. Anda tinggal masukin obeng dari lubang ini nih. Ini kan ada lubang nih, Anda tinggal masukin obeng, Anda tinggal putar. Jadi nyolok di sini nih. Nyolok di sini, Anda putar, bisa tinggi rendah. Ya, sedangkan kalau Mini Pro G ini kan matrix, tidak ada setelannya. Jadi ya kalau Anda mengejar hasilnya bagus, outputnya horizontal, tinggi rendahnya pas, vertikalnya ya mau nggak mau posisinya
tidak begitu oke ya. Tuh, ada gap ya. Jadi kelihatan tuh di dalam. Ya. Nah, kita akan coba nyalakan ya hasil outputnya. Anda bisa lihat nih sebentar. Nah, ini hasil outputnya. Ini hasil outputnya. Sebelah kiri menggunakan rumah lampu original dengan LED L1B 25 watt produk dari Juragan Lampu. Ya, jadi kalau pemasangan itu adalah PNP banget. Enak banget lah, pokoknya tinggal ganti bohlamnya, tinggal colok soketnya. Nah, kalau Mini Pro G ini Anda harus bikin soketnya sendiri. Saya sendiri habis setengah hari untuk men-setting ini ya. Anda bisa lihat outputnya seperti ini. Kalau ditanya terang mana ya 11-12 sih, cuman kalau yang Mini Pro G ini garisnya lebih kelihatannya lebih cut off-nya lebih rapi. Kalau itu kan cut off-nya nggak terlalu tajam ya. Jadi memang keunggulan proyektor seperti itu. Tapi biasanya proyektor aftermarket. Kalau proyektor OEM juga tidak begitu. Anda bisa lihat bagian headlamp-nya. Headlamp-nya menggunakan Pro G. Tapi Pro G-nya Pro G OEM. Pro G OEM tidak bisa begitu karena dia memang tidak dibuat untuk garisnya pelangi warna biru ya. Nah, ini kita bahas saja mengenai fog lamp-nya ya, masih ada bocor di bagian atas. Nah, ini yang buat nanti bisa menyilaukan orang nih. Ya. Bocor nih bagian atas. Kalau sebelah situ kan benar-benar tidak bocor, tidak ada nih. Jadi ini bocornya ini menyebabkan nanti menyilaukan lawan arah nih. Ya. Tapi cut off-nya di bawah rapi banget. Nah, kalau yang itu adalah OEM. Jadi modifikasi itu banyak jalannya ya, sama seperti orang bilang banyak jalan menuju Roma. Nah, Anda mau modifikasi terang juga banyak caranya ya. Nah, kalau yang original, kalau yang ini dimodif, jadi intinya ada coakannya tuh, jadinya agak kurang bagus ya. Ada yang bisa terima, ada yang tidak. Saya juga kedepannya tidak menerima untuk memodifikasi menggunakan Pro G karena kenapa ribet banget bro. Ribet ya. Jadi kalau Anda mau upgrade lampu, saya menyarankan tetap pakai yang original dengan menggunakan bohlam L1B upgrade. Kenapa mobil saya pasangkan Mini Pro G untuk demo, bro? Untuk demo. Jadi kalau saya nggak demo atau saya tidak bisa membandingkan kepada Anda, jadi memberikan bukti. Jadi kita juga nggak bisa memberikan saran kepada Anda. Contohnya gini, Anda sebagai waitress di restoran ya tentu Anda juga harus mencobai masakan yang dimasak oleh di restoran tersebut. Jadi nanti kalau ada customer nanya, apa bedanya nasi goreng A dengan nasi goreng B? Waitress bisa jawab. Ya, seperti itu. Nah, sama, saya sebagai tukang lampu, kenapa saya perlu memodif ini? Karena supaya nanti kita bisa jawab. Apa bedanya, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Nah, kelebihannya memang garisnya rapi, tetapi pemasangan ribet, tidak PNP. Kalau Anda ke bengkel, kemungkinan mereka akan pasang sekedar nyala. Ya, untuk estetika, untuk bagusnya kabel-kabel wiring, mungkin Anda untuk orang yang tidak ini ya nggak ketahuan gitu ya. Tapi kalau saya tahu, jadi kabel-kabelnya agak ribet, konektornya tidak PNP. Memang ada yang jual konektor PNP, tetapi ya pemasangannya tidak bisa seperti OEM ya. Kalau OEM ini ya original, nemplok dengan baik gitu ya. Tuh, nemplok dengan baik, tidak ada celah, tidak ada gap. Ya, memang kecil sih rumah fog lamp-nya. Ya. Tapi rumah fog lamp-nya kecil dengan Anda upgrade bohlamnya juga udah luar biasa terang banget, bro. Ya, terang banget, bro. Ya, saya sudah banyak juga beberapa customer dari Toyota Yaris yang sudah beli. Ya, udah beli, hasil outputnya mantap. Ya, tapi kalau ini ya kadang-kadang kalau ada orang yang perfeksionis ya tidak bisa terima begini nih. Ya, tidak bisa terima begini karena kita mengejar horizontal dan vertikalnya pas. Ya, karena bracketnya ya nggak ngerti dah kenapa begitu. Karena kalau kita mentokin ke sini, hasilnya tidak bisa horizontal, vertikalnya juga nggak dapat, terlalu nunduk. Ya, kita mengejar 1:1, arahnya sama seperti yang sebelah sana. Karena sebelah sana sudah tersetting bagus banget. Ya, udah tinggal pakai. Ya, jadi ini kesimpulannya atau ini review saya
menggunakan Mini Pro G Matrix atau Anda ganti lampu originalnya dengan yang versi upgrade dari Osram hanya 4 watt, kita upgrade ke produk juragan lampu menjadi 25 watt ya, terang banget dan plug and play, pasang cuma 10 menit selesai. Ya, oke. Ini Yaris Cross bisa juga dipasang di Innova Zenith ya, sama di Innova Reborn yang terbaru versi terakhir, atau di Fortuner GR ya yang Anda memodif lampu tidak terang. Nah, ini salah satu solusi dari saya. Kalau Anda berminat, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Oh ya, satu hal lagi. Kenapa dia tidak bisa rata? Karena kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat nih, kalau lihat dari atas, nah ini kan dia miring tuh, ya, dia miring nih. Kelihatan tidak? Kameranya agak buram. Dia tuh miring nih. Ini di sini kecil, ini di sini gede, ya. Nah, sedangkan kalau ini datar tuh, ini datar, ya. Sedangkan kalau ini kan miring nih. Ya, ini di sini tipis, ini di sini tebel. Nah, makanya ini di sininya mentok, di sininya gapnya jauh karena memang ini datar, gitu ya. Jadi ini adalah versi universal sebenarnya proyektor. Jadi bisa buat mobil apapun. 2 inci ukurannya, kali ini saya pasang di Yaris, ya seperti itu. Jadi memang ini bukan support langsung ke mobilnya, karena bukan PNP ke mobil Toyotanya, Yarisnya. Kadang-kadang kalau orang jual di Shopee kan bilang PNP Innova Zenith, PNP Fortuner GR, kenyataannya tidak, bro. Ya, yang benar-benar PNP adalah kalau Anda ganti bolamnya saja. Ya, ganti bolamnya juga sudah solusi terang. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah kita pasang ya kanan kiri. Jadi kesimpulannya adalah pemasangan tidak PNP ya, walaupun yang jual selalu kadang-kadang bilangnya adalah PNP. Kenapa tidak PNP? Karena ya bracket satu ya, jadi tidak PNP ya, walaupun dibilangnya plug and play. Satu, permasalahan bracket. Kedua, pemasangan juga tidak bisa rapet banget tuh, masih ada gap, masih ada space ya. Tuh, tangan saya bisa masuk di sini juga. Nah, yang sebelah sini juga ya. Tuh, tangan saya bisa masuk ke dalam. Ya, seperti ini. Dan untuk men-settingnya sulit. Apa yang perlu disetting adalah horizontalnya dia dan vertikalnya dia. Ya, horizontal dan vertikalnya dia yang agak ribet. Kenapa? Karena proyektor ini kan outputnya harusnya datar. Nah, dia miring. Jadi kita harus adjust itu ribet banget. Ya, dan tinggi kiri kanan harus sama ya. Nah, ini sudah kita cek dan recheck. Tadi sih sama ya. Nah, nanti nggak tahu pas jalan kalau kena getaran apa dia berubah lagi, tidak tahu karena ini baru selesai. Nah, ini vertikal dan horizontalnya sih saat ini sama. Ya. Awalnya pemasangan horizontalnya tidak sama, tinggi rendahnya juga tidak sama, dia agak miring. Karena kalau pakai proyektor, kalau miring itu tidak enak untuk dilihat. Ya, jadi pemasangan tidak PNP ya. Kalau buat Anda mau yang PNP, ya, Anda punya Yaris Cross, Anda punya Zenith, Anda punya Reborn yang versi terakhir. Nah, Anda cukup beli LED ini ya. Anda tinggal pasang dengan rumah fog lamp original juga hasil outputnya tidak malu-maluin ya. Anda bisa lihat di review saya sebelumnya di videonya untuk mobil demonya adalah Yaris Cross kebetulan ya. Sama dipakai di Fortuner GR, di Altis, di Camry Hybrid ya, yang sama menggunakan rumah fog lamp seperti ini. Ya, jadi pemasangan B-LED Pro G tidak PNP. Buat Anda yang mengejar estetika cakep, ya ini hindarilah ya. Tapi ini juga saya tahap mencoba, jadi nanti kita kalau nggak sesuai ya kita bongkar lagi, kita standarin. Tujuannya apa? Supaya tahu, kita tukang lampu tahu reviewnya apa sih kelemahan dan kelebihannya ya. Saya masang ini 2 hari loh. 2 hari, setengah hari, jadi beginilah hasilnya, tapi terangnya juga mirip-mirip ya. Cuma menang dia di foreground-nya ininya nih gede.
dan garisnya aja rata ya. Tapi kalau menggunakan fog lamp original, ininya foregroundnya agak kecil, garisnya tidak tajam seperti kalau aftermarket ya. Kalau proyektor aftermarket di mana-mana menang di soal cut off ya. Cut off itu makanya cut off-nya menang, bagus garis, makanya harus sama. Nah, ini agak turun nih sebelah kiri. Ya. Sudah agak turun lagi tuh. Ya, bracketnya juga goyang-goyang, jadi nih, kita utak-atik tuh. Ya. Seperti ini, kalau original tidak seperti ini, Bro. Ya. Oke ya. Jadi ada plus dan minusnya. Kadang-kadang ada orang bilang, "Ah, beli LED beginian mahal." Ya, gue mendingan pasang bilet. Ya, monggo Anda pasang bilet. Bilet ini di online harganya sekitar 2 juta. Ya, sekitar 2 juta itu belum termasuk ongkos pasang. Jadi boleh ada orang yang bilang, "Ah, mendingan pasang bilet lebih murah." Itu bullshit banget gitu ya. Sedangkan LED yang kita jual harganya hanya setengahnya. Ya, pemasangan PNP 5 menit selesai, tidak merepotkan Anda. Oke ya, jadi ini review saya pemasangan bilet VS Anda ganti LED originalnya. Oke, terima kasih.